Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat malam, apa kabar saudara malam hari ini? Doa kami saudara sekalian dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, jumpa lagi malam hari ini dengan saat teduh dan doa sebelum tidur. Saat teduh malam hari ini berjudul membangun komunikasi. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, komunikasi yang baik tidak tercipta dengan sendirinya, namun harus diupayakan dari waktu ke waktu. Jika komunikasi kita dengan sesama atau dengan rekan sekerja kita tidak baik, maka hubungan serta kenyamanan kerja kita pasti akan terganggu. Setidaknya ada 3 sikap yang menjadi penghambat komunikasi yang harmonis, baik itu di lingkungan pekerjaan, dalam keluarga, atau dimanapun kita berada. Yang pertama, terbiasa bersikap sungkan. Rasa sungkan yang berlebihan menjadi penghambat komunikasi yang harmonis. Rasa tidak enak kepada orang lain membuat kita hidup dengan tidak jujur pada perasaan, bahkan juga pada kemampuan kita sendiri. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar membangun satu kebiasaan yang baru untuk tidak lagi bersikap sungkan, tetapi menjadi orang yang belajar untuk bersikap jujur apa adanya dan bijak. Sehingga dengan demikian, dengan kejujuran inilah akan semakin membangun komunikasi yang semakin baik dan berkualitas, baik di tengah tempat kita bekerja maupun di tengah-tengah keluarga kita berada, antara suami istri, orang tua dan anak, kakak beradik, dan lain sebagainya, bahkan dengan rekan sekerja kita. Yang kedua, gengsi untuk meminta maaf. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, maka kita tidak luput dari salah. Entah salah bersikap, salah berkomentar, atau salah bertindak. Jika hubungan atau komunikasi kita dengan seseorang itu terganggu, kita perlu mengadakan yang namanya rekonsiliasi. Merendahkan hati untuk memulai pemberesan adalah cara terbaik untuk mengakhiri ketidaknyamanan itu. Jika perlu, kita yang meminta maaf terlebih dahulu. Kita yang berinisiatif, meskipun kita tidak berada di posisi yang salah. Kalahkanlah intimidasi bahwa harga diri kita akan jatuh jika kita minta maaf terlebih dahulu. Titik berat pemulihan komunikasi yang harmonis seharusnya tidak terletak pada siapa yang salah atau siapa yang benar, tetapi pemulihan hubungan didasarkan pada kedewasaan rohani, bukan pula didasarkan pada siapa yang lebih tua atau siapa yang lebih muda. Pemulihan itu terjadi bila kita mau belajar meresponi segala sesuatunya dengan benar. Bukan soal siapa benar siapa salah, tetapi kita mendahulukan yang utama, yaitu kepentingan Tuhan di atas kepentingan diri kita. Memang ini tidak mudah, karena kita harus belajar untuk menekan ego kita yang besar dan belajar untuk merendahkan hati kita. Jiwa kita tentunya akan bergejolak, tapi disitulah kita belajar untuk lebih mengikuti kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Sehingga kita belajar menjadi pribadi yang bukan gengsi untuk meminta maaf, tetapi kita menjadi orang yang berinisiatif untuk mengadakan dan menciptakan perdamaian, sehingga hubungan itu terus terbangun dengan begitu baik dan terus makin harmonis satu dengan yang lainnya. Bila kita mau belajar mengutamakan yang utama, yaitu untuk mengusahakan dan menciptakan perdamaian satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, tidak mampu mengendalikan emosi. Emosi manusia cenderung meninggi ketika diperhadapkan dengan tekanan dalam kehidupan. Tetapi sebagai orang percaya, kita harus menguasai diri kita dengan baik. Tekanan akan memunculkan siapa kita yang sebenarnya. Sebab itu, mintalah Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk dapat mengendalikan dan menguasai diri kita. Dari sisi kita, cobalah untuk bersikap tenang agar kita dapat berpikir dengan jernih. Sikap tenang akan muncul manakala kita memandang tekanan itu sebagai alat yang memacu kita untuk meningkatkan kualitas serta kemampuan diri
bahkan pembentukan karakter hidup yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Pemazmur mengatakan dalam Mazmur 119 ayat 71 bahwa tertindas itu baik, supaya kita belajar tentang hal-hal yang benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini, kalaupun di tengah kehidupan kita sedang mengalami komunikasi yang kurang baik, kurang harmonis, mungkin karena kita terbiasa bersikap sungkan, mungkin karena kita terbiasa gengsi untuk meminta maaf, mungkin karena kita tidak mampu untuk mengendalikan emosi. Namun malam hari ini, mari kita belajar memulai sesuatu yang baik, membangun komunikasi. Kalaupun saat ini mungkin ada komunikasi yang terputus, mari sambung kembali komunikasi satu dengan yang lain. Mungkin dengan suami, dengan istri, dengan pasangan kita, dengan orang tua, dengan rekan sekerja, dengan anak kita dan lain sebagainya. Sehingga hubungan itu terbangun dengan begitu indah, sehingga kita bisa merasakan hidup yang harmonis, hidup yang penuh damai dan sukacita di dalam Tuhan. Dimanapun kita berada, dengan siapapun kita ada, kita bisa merasakan sukacita dan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur malam hari ini buat kasih dan pertolongan-Mu. Kami terus mensyukuri akan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kami merendahkan hati dan mohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Tuhan kiranya mengampuni dan menguduskan kami semuanya. Malam hari ini pun kami bersyukur lewat firman-Mu, mengingatkan kembali pada kami semuanya untuk terus membangun komunikasi yang baik, yang berkualitas satu dengan yang lain. Kalaupun mungkin terjadi putus komunikasi, kami belajar malam hari ini untuk membangun kembali, memulihkan kembali hubungan kami mungkin dengan pasangan kami, orang tua kami, anak-anak kami, saudara kami yang lainnya, bahkan rekan sekerja. Karena kami tahu Tuhan, kami anak Tuhan, kami harus mengusahakan dan menciptakan perdamaian dengan membangun komunikasi satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan malam hari ini hidup kami dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya tetap menyatakan pemeliharaan-Mu dan pertolongan-Mu atas kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami akan beristirahat malam hari ini. Haleluya. Amin. Membangun komunikasi sama halnya dengan membangun jembatan yang membuat kita terus-menerus terhubung satu sama lain. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai jumpa pada saat teduh dan doa sebelum tidur yang selanjutnya. Selamat malam.